Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang pertama, bersama dengan ASEAN sebagai epicentrum pertumbuhan, sebagai pusat pertumbuhan itu, bareng dengan G20 di India. Ada perbedaan buat pertemuan. G20 itu tidak pernah punya daya paksa untuk melaksanakan keputusannya. G20 itu cuma sekedar forum koordinasi yang tidak memberi kewajiban bagi para pesertanya untuk melaksanakan apa yang diputuskan, apa yang disepakati, bukan diputuskan, apa yang dimusyawarahkan, dibicarakan. Kalau di ASEAN, pertemuan ke-43 ini, KTT ASEAN ini punya daya paksa bagi anggotanya, bagi 10 anggotanya dan plus 3-nya. Plus 3-nya itu Korea Selatan, Jepang dan Cina. Punya daya paksa dia, tapi khusus untuk ASEAN-nya lebih daya paksanya itu lebih tinggi. Nah, latar belakangnya berbeda. G20 latar belakangnya adalah dalam rangka tetap mendominasi Barat sebagai pola pikir dan menetapkan Amerika sebagai single global power. Nah, kalau di ASEAN memang latar belakangnya juga Amerika, tetapi ketika itu latar belakangnya dalam rangka keseimbangan antara blok timur dengan blok barat. Waktu itu antara Rusia, Uni Soviet dengan Amerika. Sekarang juga blok timur dengan blok barat. Tapi Cina dengan Amerika. Sehingga kelihatan di ASEAN kali ini yang dibicarakan hanya dalam persoalan ekonomi, Indo-Pacific Economic Forum yang muncul. Tidak Regional Comprehensive Economic Partnership. Nah, di situ kelihatan bahwa ASEAN tetap merupakan perpanjangan dari kekuatan Amerika. Itu perbedaan yang gradualnya begitu. Yang menariknya adalah di ASEAN ini orang lebih bicara tentang bagaimana kalau pakai bahasanya Cina, kesinambungan dominasi Amerika di kawasan ASEAN. Kalau pakai itu. Dan dalam buku saya memang kelihatan di sini betapa sulitnya ASEAN lepas dari cengkeraman Barat, khususnya juga Amerika. Sehingga kalaupun terjadi pembicaraan kelihatannya sebagai sebuah negara, dalam perspektif hubungan internasional, dominasi Amerika tidak mereka bisa hindarkan. Nah, di sana peranan Cina menjadi lebih penting untuk menyatakan bahwa sesungguhnya masing-masing negara punya kedaulatan masing-masing. Apalagi Indonesia yang punya sikap sebagai ekonomi politik luar negeri bebas aktif, yang artinya tidak boleh berkiblat ke salah satu blok, tidak boleh kemudian juga mendukung peperangan atau konflik. Yang dicari adalah perdamaian, tapi perdamaian harus didasarkan pada kepentingan masing-masing pihak dengan menjunjung tinggi kedaulatan negara masing-masing. Nah, ini yang sesungguhnya kita jadi saya kembali lagi ke dalam apa yang disebut dengan 7 bahan indoktrinasinya Bung Karno ketika bicara tentang stabilitas harga lebih dahulu dibanding Joseph Stiglitz gitu ya. Nah, stabilitas harga itu hanya bisa dicapai kalau ekonomi politik dalam negerinya benar. Kalau ekonomi politik dalam negerinya berantakan, dia nggak akan tercapai itu yang namanya stabilitas harga. Kalau stabilitas harga tidak tercapai, ya sudah, tidak akan terjadi stabilitas politik. Nah, dalam rangka meredam kemarahan, kasihlah BLT 30 kg gitu. Teori IMF dijalankan lagi begitu ya. Iya, biasa itu begitu. Jatuh-jatuhnya begitu semua gitu. Nah, disitulah problematiknya tidak diselesaikan, tapi cuma sekedar disurutkan ke intensitasnya, tapi tetap problematik akar masalahnya tidak pernah selesai. Nah, itu yang saya bilang kita terperangkap menikmati ketersesatan itu yang saya bilang berkali-kali. Saya tadi kasih clue di atas juga, dolar bisa sampai 15.200. Apakah ini akan terus meroket atau apa akan terjadi, Bang? Berkaitan dengan sebenarnya pernyataan dolar 15.248 saya sampaikan pada hari Jumat.
ketika di sebuah pertemuan tokoh-tokoh gitu, saya menyebut waktu itu dolar sudah 15.249, tepatnya 15.250 pada pertemuan pada Jumat itu gitu, di mana saya juga hadir sebagai pembicara, ada beberapa tokoh ketemu, kita ngobrol-ngobrol, saya menyebut tentang kemungkinan besar tidak ada pemilu, bukan kemudian persoalan Caimin menjadi cawapresnya Anies gitu ya. Kondisinya begini makin kelihatan, dari perekonomian begini, dari situasi sosial begini, dari situasi politik begini, dari situasi hukum begini, dari situasi regional begini, saya sebutlah saat itu gitu. Jadi jangan mimpi kita akan ada pemilu gitu. Kaget semua orang. Loh iyalah, gampang aja dibuat nanti situasinya kayak gitu. Nah, saya bilang itu omongan justru tentang Perpu Presidensial Threshold 6%, bukan Perpu itu, Perpunya nanti lain lagi bergeser, saya bilang. Ada sebuah skenario lagi nih, palang pintunya. Ada skenario lagi, jadi itu yang saya bilang dalam perspektif kita hidup berbangsa bernegara. Itu karena kita semuanya diajar untuk benar-benar berebut kekuasaan. Islam itu tidak. Jadi kalau ada orang bilang Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islami, nggak akan pernah ada rahmatan lil alamin kalau nggak ada rahmatan lil islami. Gimana sih logika berpikirnya? Ini Menteri Agama bincang di Garut ini apa yang ini ketua partai apa Menteri Agama ini rahmatan lil alamin? Gimana Bang itu Menteri yang satu ini jadi ini menjadi editorial di koran hari ini. Ya kebetulan begini, pada hari Selasa seminggu lalu, setelah saya wawancara, saya terjun ke satu pertemuan gitu. Kebetulan pertemuannya informal, tapi pertemuan cuma makan siang. Makan siang lah beberapa orang. Saya kebetulan ikut makan siang gitu. Salah satu obrolan adalah bagaimana pergeseran cawapresnya Anies, cawapresnya Bowo, cawapresnya Ganjar gitu kan. Nah, intensitas pembicaraan bergeser langsung ke persoalan cawapresnya Anies gitu. Nah, muncul nama Imin. Ya langsung waduh, itu bagus juga tuh antisipasinya kalau sampai Caimin. Nanti siap-siap aja bagaimana KPK mulai main, kejaksaan akan langsung ketika pembicaraan. Ya tapi kayaknya ada antisipasi. Oh gitu waktu pembicaraan hari Selasanya. Muncul pembicaraan itu kemudian pada hari Kamis. Jadi kenyataan hari Kamis sehingga hari Jumat itu ramai gitu. Nah hari Jumat itu masuk ke suasana pembicaraan dolar yang nggak karu-karuan dengan suasana ini strategi penundaan pemilu gitu. Ya saya sampaikan gitu. Nah hari Sabtunya terjadi deklarasi. Nah waktu deklarasi itu juga saya lihat di Surabaya di Hotel Majapahit itu. Saya saksikan, saya kebetulan harus bicara di satu universitas di Surabaya. Saya saksikan itu bagaimana ramenya di situ orang-orang itu. Oh ini kalau munculnya kayak gitu kan benderanya munculnya bendera PKB itu. Oh di sana. Yang ramai itu bendera PKB dan bendera PKB itu mayoritas bendera PKB Jawa Timur gitu. Khususnya bendera PKB Surabaya rame di situ. Loh, kalau kemudian itu relasinya ada dalam konstruksi rahmatan lil islami gitu ya. Rahmatan lil alamin. Ini maksudnya nggak setuju Caimin jadi cawapres nih maksudnya. Itu loh kalau mau ngambil bahasa-bahasa yang begitu. Kenapa? Karena yang muncul saat itu adalah bendera-bendera PKB yang ramai sekali gitu. Lalu kok ada pernyataan ini bukan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil islami. Ajaran Al-Quran itu cuma satu, inna dina indal mahil Islam. Jadi untuk mencapai rahmatan lil alamin harus rahmatan lil islami dulu gitu. Logikanya gimana sih? Yang ngomong Menteri Agama pula lagi ini kan yang jadi pusing pala kita kan. Jadi logika pikir yang sekuensial berpikirnya tidak konsisten gitu. Jadi secara akademik sulit dipertanggungjawabkan gitu. Saya nggak bilang secara politik, saya bilang secara akademik gitu ya. Karena kan hipotesis sifatnya. Pernyataan dia hipotesis. Hipotesisnya nggak inkonsisten, tidak istiqomah. Artinya dari filsafat keilmuan
koherensi korespondensinya nggak ketemu dengan konsistensinya gitu. Ya, luar biasa. Apakah keterpurukan ini yang menyebabkan Bang, sekarang ini pinjol ini, pinjaman online ini makin merengsek, bahkan para artis men-share atau menjadi penyebar daripada pinjol ini 6 tahun loh hukumannya, dan juga menjadi fenomena masyarakat yang menjadi problem masyarakat akar rumput tentang ini. Ini kan domainnya pemerintah untuk mengatasi ini. Apa macam pepatah guru berdiri, lah murid berlari, Pak? Bagaimana, Bang? Saya dulu sini menanggapi fenomena ini. Yang pertama memang negara ini. Yang pertama memang negara ini negara riba. Yang kedua saya mengucap Masya Allah, astagfirullah gitu ya. Tesis saya tentang 2015 tentang hancurnya daya beli kalau kebijakannya model begini. Jadi tesis saya waktu itu sampai saya dimusuhin oleh wartawan pendukung rezim nih. Saya terus terang aja. Sampai saya dimusuhi oleh wartawan pendukung rezim yang jumlahnya puluhan gitu ya. Jumlahnya ratusan. Ketika saya, ini kejadian sama saya nih. Dimusuhin dalam tanda petik ya. Dan kemudian saya dinihilkan lagi sebagai narasumber. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kan kebenaran adalah kebenaran. Kita nggak bilang kebenaran adalah kesalahan, nggak terus atau kita balik kesalahan adalah kebenaran. Nggak bisa kita ngomong begitu gitu ya. Saya bilang saat itu, ini yang akan terjadi adalah pelemahan daya beli, bukan kelemahan daya beli, bukan lemahnya daya beli, tapi pelemahan daya beli. Saya sebutin satu persatu. Anda bisa lihat purchasing power itu yang menurun ini karena kebijakan begini. Saya sebutin satu persatu. Itu 2015-2016. Apa dampaknya? Puluhan wartawan, bukan 1, 2, 3 loh. Puluhan wartawan itu nggak ngomong mereka, tapi dari wajah mereka kelihatan wajah tidak terima. Jadi kan kita bicara gesture kan, kita bicara bahasa tubuh gitu. Mereka nggak terima bagaimana saya bisa sampai pada suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya Indonesia sudah sampai mendekati lampu kuning soal daya beli. Saya bilang waktu itu adalah Indonesia sedang mendekati lampu kuning daya beli masyarakat menengah bawah. Itu kalimat saya ingat betul itu. Indonesia sedang mengikuti sedang masuk ke wilayah lampu kuning untuk daya beli masyarakat menengah bawah. Saya jelasin satu persatu, termasuk soal utang luar negeri saat itu, gitu. Kan saya ngikutinya dari perspektif apa yang disebut dengan kerentanan eksternalitas, gitu ya. Eksternality vulnerable, itu kalau pakai indikatornya itu ada 5 indikatornya. Lalu kita masuk ke dalam defisit, misalnya neraca pembayaran, defisit neraca perdagangan, defisit APBN, defisit keseimbangan primer. Kalau 4 defisit itu terjadi, maka sesungguhnya ketika uang tetap beredar, maka uang beredar di kalangan atas terjadi semua, gitu loh tesis makronya. Nah, ketika tesis makro itu terjadi, dia akan meruntun ke bawah terkena ke mikro. Ke mikro, orang-orang itu akan negatif, orang-orang menengah bawah, gitu ke mikronya. Kalau makronya begitu, akan terkena ke mikronya jadi negatif. Nah, kalau kita tarik lagi ke dalam situasi makro di mana rupiah melemah, maka bisa kita lihat bahwa sesungguhnya Indonesia memang akhirnya cuma jadi sumber pertumbuhan atau sumber kenikmatan bagi portofolio investment, baik pasar uang maupun pasar modal gitu. Dilihatnya. Maka orang kemudian membandingkan suku bunga BI rate, suku bunga deposito, suku bunga obligasi, tingkat yang namanya nilai tukar, sama kemudian bagaimana indeks harga saham gabungan, 5 itu dibandingkan. Mana lebih menguntungkan ke wilayah itu mereka ambil. Itulah cara kapitalis. Pada saatnya sama negeri ini tetap dihidap oleh riba. Gitu cara ngelihatnya. Cara pandang kita begitu. Nah, semua ditentukan oleh sebuah kondisi politik. Jadi kalau ada ekonom menyatakan bisa terjadi decoupling antara ekonomi berdiri sendiri, politik berjalan diri sendiri, itu mimpi. Karena ekonomi diputuskan oleh kekuasaan. Nah, sementara dalam prinsip demokrasi liberal yang namanya politik ditentukan oleh kekuatan ekonomi. Sebagaimana saya buktikan pada persoalan pembiayaan kampanye di Amerika gitu loh. Kan saya kasih grafiknya tuh. Grafiknya tuh meningkat tuh belanja belanja kampanye politik Amerika dari tahun ke tahun itu makin meningkat, makin parah gitu. Di Indonesia terjadi. Misalnya biaya per pemilih voter per election gitu ya. Jadi biaya per pemilu kan saya sebut dari sekedar 36.000 sekian, 37.000 sampai akhirnya sekarang 170.000 gitu. Di 2024 ini
biaya per pemilih ini 170.000. Di 2024 itu cuma 37.000 gitu. Hasilnya cuma begini, berantakan keagamaan. Hasilnya apa? Pelemahan daya beli. Semua sektor-sektor strategis dikuasai oleh swasta, termasuk sumber daya gitu loh. Kan itu dampak. Artinya problematik hulu kalau begitu, nggak bisa dilihat cuma sekedar nikel kita dirampok, emas kita dirampok, minyak naik, harga beras naik. Itu problem meso sama problem hilir, bukan problem hulu. Problem hulunya adalah problem sistem. Nah, ketika masuk sistem, mestinya bicaranya rahmatan lil alamin berbasis cara berpikir Islam, gitu. Sambil berpikirnya, kenapa? Karena yang muncul adalah soal metodologi, soal rujukan, soal cara berpikir. Metodologi, referensi, data, dan rujukan sangat menentukan bagaimana cara kita memandang satu masalah. Nah, rujukan kita apa? Kalau rujukan kita tetap dalam rujukan berpikir barat, ya sudah tersesat habis. Apalagi metodologi berpikirnya jungkir balik, nggak karu-karuan gitu loh. Terus kerjanya cuma subjektivitas kepentingan kelompok, subjektivitas kelompokan diri, sampai akhirnya di partai tertentu isinya cuma keluarganya sebagai caleg gitu loh. Dan itu nanti partai-partai besar pun akan diambil oleh yang namanya pemodal. Ketika partai-partai besar semuanya diambil di konkret pengurusnya oleh para pemodal, maka sudah ketemu di situ bahwa yang namanya pemegang kekuasaan negeri ini, pemegang kedaulatan negeri ini adalah para pemodal secara nyata. Sekarang ini kan pemodal malu-malu karena dengan cara lewat partai politik. Nanti dalam kesempatan yang akan datang, itu nggak lagi malu-malu. Contohnya adalah Perindo, nggak malu dia, terbuka. Bagaimana cara keluarganya terang-terangan gitu ya. Nggak malu dia. Begitu juga yang namanya, begitu juga nama Rusdi Kirana, nggak malu dia lewat PKB gitu loh. Contohnya begitu gitu. Itu terjadi gitu. Loh, ini tidak bicara dalam perspektif sara atau ras ya. Ini bicara fakta. Faktanya begitu gitu. Faktanya tuh itu kelihatan dalam soal pencalekan itu begitu. Itu semuanya problematiknya bukan problematik di mana kebijakan itu diambil oleh mereka, tapi problematik di hulu. Apa itu hulunya? Undang-Undang Dasar 45 entah diubah menjadi Undang Dasar 2002. Ulang, Undang-Undang Dasar 45 telah diubah menjadi Undang Dasar 2002. Apa poinnya? Poinnya adalah satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan, dalam politik adalah partai politik. Nah, ketika partai politik ini dikuasai oleh mereka, habis sudah gitu. Ini yang tulisan saya kemarin, kecilnya demokrasi liberal gitu kan. Kan kemarin saya nulisnya begitu. Lalu menyangkut lagi, jangan memilih pemimpin yang bicara soal agama. Loh, di Amerika pertarungan Kristen sama Katolik itu, pertarungan Protestan sama Katolik itu biasa aja gitu loh. Dan mereka jelas-jelas menggunakan politik identitas soal siapa Protestan, soal siapa Katolik, sehingga namanya Kongres selalu didominasi oleh dua kekuatan tadi, oleh kekuatan Protestan dan Katolik. Sebagai biasa-biasa aja. Yahudi berapa persen? Yahudi cuma 18%. Islam ada nggak? Ada, cuma 1% gitu loh. Nggak sampai bahkan gitu. Kalau kita ngelihatnya. Jadi artinya kita akan berkiblat ke Amerika nih. Jangan tanggung-tanggung dong kalau kiblat ke Amerika. Betul-betulan kiblat ke Amerika biar rusak sekalian gitu loh. Biasanya suka kebablasan yang berkiblat-kiblat gitu ya. Biar rusak sekalian aja gitu. Jangan tanggung rusaknya. Dengan kita ngomong betulinnya juga enak gitu. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.